Assalamualaikum, hai, balik lagi sama aku Intan. Kali ini aku mau nge-review novel lagi karena aku tertarik banget sama penulis satu ini. Kalian pasti tahu kalau misalnya udah nonton video aku sebelumnya yang review novel, yaitu aku mau nge-review novel karyanya Almira Bastari lagi, yaitu Ganjil Genap judulnya. Karena kemarin itu novelnya itu nggak gagal sama sekali, terus aku suka dengan gaya kepenulisannya, terus suka aja pokoknya. Jadi aku langsung kayak mencari tahu kira-kira ini penulis ini punya novel lain atau enggak ya gitu, punya karya lain atau tidak gitu kan. Jadi akhirnya aku cari, ternyata dia punya beberapa karya novel lainnya yang kayaknya menarik gitu ya. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk mencari dan membeli juga. Tapi kalau yang khusus yang Ganjil Genap ini aku minjem karena ternyata teman aku juga punya novelnya si Almira Bastari yang Ganjil Genap ini. Jadi yaudahlah, akhirnya aku pinjam dan aku baca. Jadi kita langsung aja ke reviewnya ya guys. Oke, jadi ini novelnya ini cukup tebal, lebih tebal dari novel Resign karena ini sekitar 342 halaman, terus terdiri dari 44 bab. Dan ternyata yang menjadi ciri khas dari Almira Bastari itu adalah setiap babnya itu emang dia cuma dikit-dikit aja gitu loh. Jadi kayak cuma 4 halaman, 5 halaman gitu. Paling banyak mungkin 10 halaman itu paling banyak, tapi kebanyakan rata-rata 4 halaman gitu dalam satu bab. Makanya dia dalam satu buku ini ada terdiri sampai puluhan bab gitu. Nah, novel ini mungkin kayak tipe-tipe kepenulisannya itu sama karena orangnya itu sama. Ini sama persis kayak alurnya, gayanya itu sama kayak novel Resign. Tapi ini menceritakan tentang pencarian jodoh gitu. Jadi ini bener-bener cerita yang kayak bikin sedih banget. Dan aku aja pas bacanya itu bener-bener kayak apa ya, kayak aku tuh kayak merasakan sakitnya si tokoh utama ini, kayak bener-bener sedih banget. Ini ceritanya adalah tokoh utamanya yang bernama Gala itu dia pacaran sama pacarnya yang namanya Bara itu selama 13 tahun, tapi tiba-tiba diputusin tanpa alasan. Alasannya ada sih, alasannya nggak cocok, terus alasannya si Gala ini terlalu baik, dan itu alasan yang klasik banget. Terus menurut kalian aja sih ya, kayak selama 13 tahun pacaran bersama terus tiba-tiba diputusin, apalagi di posisi si tokoh utama ini umurnya udah 29 tahun kalau nggak salah ya, if I'm not mistaken, 29 tahun menuju 30 tahun. Jadi bener-bener umur yang udah apa ya, kayak kalau di Indonesia umur segitu tuh udah kayak warning gitu ya, kayak ngerasa kayak wah ini tanda-tanda perawan tua gitu, takut nggak ada yang mau gitu kalau misalnya belum nikah juga. Terus yang bikin makin complicated gitu adalah ketika adiknya si Gala ini mau menikah. Dia udah dilamar sama pacarnya, terus dia mau menikah, dan si Gala ini juga dipaksa untuk segera menikah sama orang tuanya. Jadi bener-bener itu kayak sedih banget. Terus akhirnya dia ketemu lagi sama seorang cowok, dan itu juga sangat tragis juga akhirnya gitu. Pokoknya intinya adalah kalian bisa merasakan betapa sedihnya menjadi seorang wanita yang apa-apa dia terus yang disalahkan. Dan aku tuh kayak ngerasa aja pernah ada di posisi si Gala ini. Ketika kita putus, orang tuh pada nanya kok bisa, kayak seakan-akan tuh kayak salahnya kita gitu loh, kenapa nggak dipertahanin gitu-gitu, padahal kayak ya kita juga nggak mau gitu kan putus gitu kan. Jadi kayak bener-bener ini kayaknya emang mewakili perasaan, terus banyak juga terjadi sama wanita Indonesia kali ya guys menurut aku. Karena kayak biasanya emang perempuan selalu disalahkan, kalau di KDRT aja itu malah salahnya perempuan lagi, dibilangnya mungkin kamu terlalu bawel, mungkin kamu nggak nurut sama suami atau segala macam. Pokoknya selalu disalahkan, mungkin karena emang kita itu di negara yang emang menjunjung tinggi patriarki, jadi mungkin emang kayak gitu kali ya. Jadi bener-bener ini novel yang menggambarkan banget kayak apa ya, isu sosial yang ada di Indonesia. Jadi walaupun sebenarnya ini agak sedih novelnya, kita jadi banyak hal yang bisa kita petik juga dari novel ini. Dan juga ceritanya ini walaupun
menyedihkan tapi ada lucunya juga. Emang kayak aku suka aja sama tipe kepenulisannya Almira Bastari ini. Emang tipe-tipe novel yang lucu gitu, yang nggak garing dan bikin kita ketawa terpingkal-pingkal gitu ya. Nah, novelnya ini overall oke, tapi yang menjadi masalah adalah aku menemukan beberapa tipe gitu, sekitar ada 3-4 tipe. Itu tuh bener-bener menurut aku kayak wow, parah banget, sampai ada beberapa tipenya gitu. Padahal ini adalah penerbit besar ya, ini Gramedia, ini Metropop, yang harusnya itu lebih lebih teliti ya. Apalagi aku yang seorang penulis juga dan sering ngedit tulisan walaupun berita ya, walaupun artikel. Tapi kalau melihat ada tipe itu tuh kayak greget ya, kayak kesel aja liatnya gitu. Jadi mungkin untuk penerbit Metropop nantinya atau editornya mungkin bisa dicek ulang lagi sebelum diterbitkan. Sebenarnya aku kemarin tuh ada nandain beberapa gitu ya, dimana yang tipenya gitu ada 3 atau 4 gitu, pokoknya lebih dari 3 ada tipe gitu. Jadi sangat disayangkan kalau misalnya di novel-novel lain ada tipe lagi gitu, apalagi ini udah penerbit besar. Jadi ya mungkin sarannya perlu dicek ulang lagi untuk tipe-tipenya gitu. Nah, untuk harganya harganya 95.000 untuk harga di Pulau Jawa, tapi untuk di luar Pulau Jawa pasti lebih mahal karena ada ongkirnya juga. Menurut aku untuk harga segitu masih worth it karena novel ini juga bagus dan ada isu sosialnya juga, dan mungkin bisa menyadarkan kita juga karena ada beberapa hal yang bisa diambil juga. Ada percakapan yang emang aku suka banget dari novel ini tentang kayak ketika kita memilih seseorang gitu untuk dijadikan pasangan hidup, khususnya untuk perempuan. Nah, ini percakapan Gala sama Detira. Jadi kayak Detira itu nanya, "Do you love him?" Terus dijawab sama si Galanya, "Memangnya kita masih mikir soal cinta?" Terus dia duduk menenangkan diri, terus dia bertanya lagi ke Detira, "Bukannya kita pikir apakah dia kompatibel dan kita dari segi keluarga, pendidikan, attitude, dan pekerjaan? Apakah kita bisa tahan sama orang ini puluhan tahun lagi? Didn't you think the same things when you married your husband?" Tanyanya Gala ke Detira. Terus, "You have to think less and feel more," kata si Detira. Terus dia bilang kayak gini, "I love my husband not because he has those things that you mentioned, but because he tried hard. Jika laki lain coba effort 100%, my husband was like 200%, because in marriage you need to try hard every single day." Jadi kayak yang dibilang Detira itu benar dan yang dibilang Gala itu benar. Aku setuju keduanya. Sebenarnya ketika kita memilih pasangan hidup, emang kita harus memikirkan dari segi pendidikan, segi cocok apa enggak, dan lain-lain. Tapi kata Detira itu juga benar. Ketika kita mungkin memilih seorang laki-laki, khususnya perempuan, itu tuh kita mencari yang emang dia tuh effortnya lebih gitu loh. Ketika dia udah berusaha sekuat mungkin untuk mendapatkan kita, untuk selalu ada untuk kita dan segala macamnya, itu berarti kayak setidaknya dia selalu berusaha nantinya di kedepannya gitu loh. Karena emang kehidupan pernikahan itu emang sesusah itu, bukan hanya sekedar bahagia-bahagianya saja, karena banyak banget nanti ujiannya. Jadi kayak kita harus mencari yang emang dia yang mau bereffort gitu. Jadi yang bukan yang mager-mageran, yang bahkan nggak effort sama sekali, itu kalau bisa jangan dipilih. Jadi aku langsung ketika aku baca ini langsung aku mikir kayak beberapa cowok yang mungkin deketin aku, oh effortnya kurang. Terus ketika sama yang sekarang mungkin kayak, oh iya ya bener juga ya, dia bener-bener yang effort banget. Berarti emang ketika kita memilih seseorang, kita cari yang effortnya emang luar biasa untuk kita. Untuk sebenarnya bukan masalah tentang ngejar-ngejar ya, tapi lebih ke
every single things gitu, kayak apapun itu dia selalu memberikan effort terbaik untuk hal tersebut gitu kan. Jadi intinya seperti itu, dan aku setuju banget. Terus ada juga kata-kata temennya si Gala yang juga bener-bener bikin kayak oh iya ya bener juga gitu. Ketika si Gala bener-bener gila banget, dia mencoba segala macam cara untuk mencari jodoh, sampai ikut biro jodoh, main Tinder dan lain-lain. Terus temennya bilang justru jodoh itu ketika kita nggak seperti itu, maksudnya kayak tanpa disengaja justru malah ketemu. Terus kayak oh oke, itu bener juga gitu loh, kayak iya aku setuju banget gitu kan. Justru kalau ketika kita berlebihan banget nyarinya, kayak tujuannya pengen cepet-cepet nikah, itu justru malah lama gitu. Jadi lebih ke kayak mending kita fokus sama diri kita sendiri, terus kita lebih baik lagi. Jadi sebenarnya intinya adalah menikah itu jangan buru-buru. Menikahlah ketika kita emang udah klik, udah ngerasa oke banget sama orang ini, dan emang udah siap, bukan karena cuma pengen ngubah status aja dari single menjadi married gitu aja. Karena kayak menikah tidak sesimpel itu. Menikah itu benar-benar complicated. Menikah itu benar-benar butuh persiapan mental, keuangan dan lain-lain. Jadi benar-benar sebenarnya jangan asal aja kayak mau nikah cuma kayak tuntutan sosial, tuntutan segala macamnya umur. Jadi kayak oke. Dari sini banyak belajar juga guys, dan jadi pelajaran juga untuk kita. Jangan sibuk nanyain kapan nikah ke orang, apalagi untuk yang mungkin ada keluarganya yang mungkin umur 20-an ke atas dan dia belum ada pacar atau dia belum menikah, terus dia masih sibuk sama sekolah atau kerjaannya, ya udah gitu loh, jangan ditanyain karena itu bikin pusing ya guys. Jadi kayak dari novel ini juga kita belajar untuk lebih berempati sama orang lain, jangan sibuk menanyakan pertanyaan yang basa-basi banget gitu. Oke guys, sekian review dari aku, semoga video ini bermanfaat. Terus aku mau merekomendasiin kalian semua untuk baca ini, karena ini benar-benar novel yang epic banget dan worth it to buy gitu. Oke guys, thank you for watching. I'll see you in my next video. Bye bye.